Jadi seri Y tetap dipertahankan Vivo, yaitu baterainya 5000 mAh. Ini cukup banget nemani keseharian kita. Seri Y30 ini juga sudah dibekali konektor Type-C, tapi sayang belum ada dual engine fast charging. Jadi kalau ngecas, gua sarankan di saat tidur. Ukuran display smartphone ini 6,47 inci, jenis display IPS LCD HD+. Nah, buat nonton di desain displaynya dengan punch hole yang Vivo sebut dengan Ultra O Screen, letaknya di sudut kiri atas. Biarpun smartphone 2 jutaan, tapi desain tren gini sudah ada di Vivo Y30. Dan desain letak kamera kotaknya ini juga jadi tren di tahun ini. Dari tahun ke tahun, minimal kita bisa nikmati smartphone dengan display hampir full di Vivo Y30 ini. Ya biarpun ada sedikit tompel, rasanya ya bersyukur saja ya. Material Vivo Y30 ini terbuat dari plastik polikarbonat. Finishingnya glossy, ada pantulan cahaya, dan kameranya quad kamera. Terus ada fingerprint sensor, kemudian logo Vivo di bagian kiri bawah. Bagian desain sudah cukup menarik menurut gua di 2 jutaan. Ini sih nice ya, dan selanjutnya kita lanjut ke dapur pacunya. Mungkin saat ini harga memori tidak begitu mahal, maka banyak smartphone yang berlomba-lomba ngasih room 128 GB. Nah, mulai dari harga smartphone 1 jutaan ya, kita sebut saja Infinix 4 GB. Menurut gua dengan RAM dan ROM segini ini wajar ya, dan normal di harga 2 jutaan. Hanya tersedia satu varian 4 GB storage 128 GB di Indonesia. Cuman sayang kali ini Vivo menggunakan dan hasil kameranya juga tidak kalah. Jadi ada beberapa tipe Vivo yang harganya dan speknya murah. Buat skor Antutu bisa menghasilkan 113.000 poin lebih, dan gua coba bermain PUBG dengan sedikit mod GFX Tools bisa dapetin grafik ekstrim. Ini cukup banget buat main PUBG, dan gua main sekitar 45 menit masih terasa hangat saja. Dan menurut gua HP ini irit daya ya. Buat aktivitas sehari-hari, multitasking dan sosmed, gua bilang ini pas-pasan saja, masih termasuk kategori nyaman dengan spek gini. Ya memang sih harapannya bisa dapat chipset yang lebih lagi. Sekarang kita cek kameranya. Nah, kamera utama 13 megapiksel, ultra wide angle 8 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor. Buat kamera depan 8 megapiksel. Rekaman video bisa sampai 1080p, begitu juga di kamera depannya. Dan belum ada AIS juga naik mod. Sensor yang ada pada Vivo Y30 ini termasuk lengkap, dan Vivo Y30 berjalan di Vantage 10 Android 10. OS Vivo kali ini tampil lebih simple, dan ada beberapa fitur yang menarik seperti animasi-animasi yang disebut efek dinamis. Ada dark mode, tanggapan layar super, layar terbagi, mode game ultra. Nah, bagian icon menu-menunya ini kelihatan lebih simple dan user friendly. Berikut gua tayangkan spek dari Vivo Y30 ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan gua. Menurut gua smartphone di 2,5 juta ini tidak termasuk overpriced banget ya. Memang ada beberapa brand yang nawari spek lebih dengan harga yang sama dan Honda. Terus siapa tahu beberapa minggu lagi ada cashback dan harganya turun. So menurut kamu, kalau kamu akan beli nggak sih kalau kamu punya 2,5 jutaan rupiah? Dan sekarang sudah mau hari raya, pasti pada ganti smartphone baru ya. Ya udah, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, gua akan baca. Segitu saja video kali ini. Gua sendiri tidak pandai merangkai kata-kata, langsung saja gua sharing to the point apa adanya. Semoga penyampaian gua simple dan bisa dimengerti teman-teman.